Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Najwa. Mau duduk di mana Mbak Najwa? Di sini ya. Oh baik, boleh. Selamat sore Mbak Najwa. Sore Bu. Ini habis dari mana Mbak Najwa? Habis kelas. Oh pantesan rapi sekali. Ini kelas dari jam berapa Mbak Najwa? Tadi kelas dari jam 1. Jam 1. Tadi matkul apa aja Mbak? Itu matkul BKABK, bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Tadi Mbak Najwa naik apa ke sini? Naik motor Bu. Naik motor. Iya. Jadi cuaca di luar aman nggak? Tadi sempat hujan sih Bu, tapi untungnya cuma gerimis saja. Soalnya ini kan baru musim hujan ya Mbak Najwa ya. Jadi tuh kayak kadang cerah, kadang tiba-tiba hujan. Tapi Mbak Najwa kesehatannya Aman Bu. Aman juga. Aman. Sempat ada tumbang-tumbang mungkin? Sempat sih Bu, sempat radang flu juga, tapi udah sembuh. Alhamdulillah ya Mbak ya. Saya kemarin juga sempat sakit. Kan sakitnya kemarin sama semua ya. Pasti nggak jauh-jauh dari Demam. Mbak Najwa akhir-akhir ini kesibukannya apa? Saya kebetulan ikut panitiaan Bu di Prodi, itu ada acara dari Hima, itu Guidance and Counseling Project Bu. Oh, itu program kerja atau? Iya, programnya Hima. Untuk acaranya ngapain aja Mbak? Itu ada 5 rangkaian Bu. Jadi yang pertama itu ada grand opening, itu kayak pembukaannya. Terus yang kedua itu ada seminar nasional, itu kayak ngundang narasumber dari luar gitu Bu, ngundang dosen. Terus ada juga duta kampus tahun lalu itu diundang. Duta kampus ya? Iya. Bagus banget acaranya. Terus yang ketiga itu ada Guidance and Counseling Competition, itu kayak perlombaan gitu Bu. Jadi itu tingkat internasional juga Bu, dari luar negeri juga ada. Udah besar ya skalanya berarti ya? Keren. Terus yang keempat itu ada besok Sabtu Bu, itu ada konser, charity konser. Charity konser itu konser apa Mbak? Itu konser amal buat acara yang kelima, acara bakti sosial ke panti asuhan. Kok ke panti asuhan? Iya. Oh, jadi itu acaranya apakah berhubungan? Iya, saling berhubungan. Oh, baik. Jadi itu acaranya itu ya Mbak, menyebarkan hal-hal positif juga ya, ngajarin hal positif ya. Itu Mbak Najwa kemarin kebagian acara apa? Saya di bakti sosial Bu, yang nantinya. Itu kebagian mungkin divisi apa Mbak Najwa itu? Saya itu Bu, publikasi, dekorasi dan dokumentasi. Pasti sibuk banget ya Mbak Najwa ya? Iya, lumayan lah Bu. Tapi aman kan Mbak? Iya. Bisa mengatur. Iya. Baik. Nah, Mbak Najwa, sebelum kita masuk ke sesi konseling, di sini tuh ada surat pernyataan persetujuan buat Mbak Najwa sama daftar presensi untuk dokumentasi hari ini. Nah, ini buat surat pernyataan persetujuannya, bisa dibaca dulu dan diisi ya Mbak Najwa ya. Saya mau jelasin terlebih dahulu di sini ada nama, jenis kelamin, alamat. Nah ini bisa namanya diisi nama lengkap, jenis kelamin, sama alamat. Nah alamat ini kalau Mbak Najwa ngekos diisi alamat kos. Kalau Mbak Najwa tinggal di rumah diisi alamat rumah. Lalu di bagian ini ada bagian tanda tangan ya, Mbak Najwa bisa mengambil tanda tangan sama nama lengkap Mbak Najwa di bawahnya. Boleh dibaca dulu Mbak Najwa. Siap Mbak Najwa. Nah selanjutnya ini buat presensi hari ini Mbak Najwa bisa diisi. Ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 31 Oktober.
kasih Mbak Najwa. Nah, saya lanjutkan Mbak Najwa. Nah, saya mau memberitahu Mbak Najwa terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi konseling, bahwasanya kalau sesi konseling kita hari ini itu sifatnya sangat aman dan terjaga kerahasiaannya. Nah, saya harap Mbak Najwa itu bisa bercerita dengan jujur secara terbuka, karena supaya saya bisa tahu masalah Mbak Najwa itu secara lebih lengkap, dan saya juga bisa membantu Mbak Najwa. Jadi Mbak Najwa itu jangan ragu untuk bercerita, karena saya jamin kerahasiaannya itu terjaga 100%. Nah, terus saya tuh pengen Mbak Najwa tuh jangan malu-malu ya Mbak ya, nggak percaya kayak teman sendiri. Jadi jangan takut, santai aja. Oke. Nah, Mbak Najwa, sebelum kita melanjutkan sesi konseling, saya tuh mau memberitahu bahwasanya konseling kita hari ini akan saya beri waktu selama waktu 45 menit, dan saya akan beri timer di sini ya Mbak ya. Nah, lalu Mbak Najwa di sini tersedia tisu sama air mineral buat Mbak Najwa. Misal haus boleh diminum Mbak Najwa, jangan sungkan. Tisu juga tersedia banyak buat Mbak Najwa ya. Baik. Nah, Mbak Najwa, boleh kita mulai sekarang? Baik. Nah, Mbak Najwa mau cerita apa hari ini? Jadi gini Bu, saya itu suka takut gitu Bu, kepikiran masa depan nanti saya bakal jadi apa, saya bakal sukses nggak ya, terus kayak apakah hal yang saya lakukan sekarang tuh akan membuat saya berhasil di masa depan gitu Bu. Jadi Mbak Najwa ini berarti sedang mengalami kecemasan dalam menentukan masa depan ya? Oh, baik. Nah, Mbak Najwa sendiri dulu pernah punya cita-cita nggak? Kalau dulu sih punya Bu. Nah, boleh tahu Mbak cita-citanya apa? Sebenarnya di kedinasan sih Bu cita-cita saya. Oh, apakah ada dorongan dari keluarga, teman-teman, atau mungkin dari keinginan sendiri karena Mbak Najwa menemukan bahwa kedinasan itu menarik? Dari keinginan sendiri sih Bu, karena kan kalau kedinasan mungkin masa depannya lebih terjamin gitu Bu, jadi saya pengen nyoba gitu. Nah, kalau sekarang sendiri Mbak Najwa kan mengemban pendidikan di Universitas. Universitas Maret Bu, di bimbingan mahasiswa. Nah, Mbak Najwa sendiri tuh kenapa memilih jurusan Mbak Najwa sekarang? Sebenarnya karena dulu kan saya pengen di psikologi Bu, tapi karena saya sadar bahwa saya tuh mungkin nggak bisa mencapai ke sana, jadi saya memilih jurusan yang mungkin lebih mirip gitu Bu, jadi saya milih bimbingan dan konseling. Jadi Mbak Najwa ini juga tertarik dalam bidang sosial seperti Iya. psikologi ya. Jadi selain apa tadi Mbak Najwa Kedinasan. kedinasan sama psikologi. Cuman mungkin karena Mbak Najwa belum merasa kalau Mbak Najwa itu percaya diri ya bisa masuk psikologi, Iya. jadi memilih jalur kedua ya. Iya. Tapi bimbingan konseling bagus kok Mbak. Iya. Kan ibaratnya psikologi tapi dalam bidang pendidikan ya. Selama perkuliahan ini apakah Mbak Najwa itu enjoy? Enjoy sih Bu. Nah, kira-kira Mbak Najwa mempelajari apa saja? Kalau di kuliah itu mempelajari tentunya tentang peserta didik ya Bu, dan cara membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Nah, selama perkuliahan ini kan Mbak Najwa merasa enjoy ya, masih merasa enjoy. Nah, itu apakah Mbak Najwa juga mengikuti mungkin kegiatan lain dalam perkuliahan? Mungkin Mbak Najwa masih banyak waktu luang ya? Ya lumayan Bu. Saya mungkin ikut kepanitiaan gitu Bu. Ya, kayak yang saya ceritain tadi itu. Ya berarti ikut volunteer ya Mbak ya? Ya. Berarti Mbak Najwa juga mengikuti volunteer selain di luar prodi juga kah atau mungkin di luar kampus? Kalau di luar prodi kebetulan kemarin waktu PKKMB itu Bu, adik tingkat saya juga ikut jadi fasilitatornya. Iya. Tuh Mbak Najwa berarti menghabiskan waktu sama maba-maba itu ya? Iya. Itu Mbak Najwa berarti sangat mungkin Mbak Najwa tuh suka ya kalau berkegiatan dalam sosial gitu, mungkin dalam bidang sosial yang berhubungan dengan mungkin perasaan.
berarti Mbak Najwa tuh suka ya kegiatan sosial gitu yang bisa bertemu banyak orang atau membantu banyak orang. Iya Bu, saya suka kegiatan sosial dan itu kan kayak sejalan ya Bu dengan prodi saya. Hmm. Oh iya kan Mbak Najwa kan bimbingan konseling ya, Iya. prodinya tuh sangat berhubungan dengan sosial ya kan. Iya. Nah, Mbak Najwa itu selain volunteer ospek itu tadi ya, itu volunteer di GJP tadi Iya. itu dalam bidang apa sih? Itu saya dikasih dekorasi dan dokumentasi Bu. Oh, itu bagian desain-desain itu Iya, ya Mbak iya ya? kan. Itu Mbak Najwa juga merasa cocok nggak? Atau malah Mbak Najwa merasa salah, mungkin salah divisi? Kalau itu saya merasa cocok sih Bu. Ya, saya enjoy menjalaninya. Apakah Mbak Najwa itu malah pas SMA atau SMP pernah ikut organisasi atau mungkin volunteer dalam bidang yang sama? Kalau dulu malah bukan PDD Bu, tapi dulu saya SMA itu kan ikut organisasi PMS dan SKI. Nah itu saya di divisi sekretaris Bu, tapi saya kurang enjoy gitu sih Bu. Jadi saya lebih enjoy di PDD ini. Jadi nggak dilanjutin ya? Iya. Nah, kira-kira Mbak Najwa itu setelah mengikuti volunteer itu atau mungkin setelah bergabung dalam divisi tersebut tadi ya, bagian desain publikasi itu Mbak Najwa terpikir sesuatu atau mungkin terbesit kalau ingin mengembangkan skill Mbak Najwa? Hmm, mungkin kalau untuk kedepannya, kalau ada kesempatan pengen coba sih. Sebelumnya maaf ya Mbak Najwa, apakah Mbak Najwa itu orang tuanya tuh juga sudah mendukung, mungkin karena dari cita-cita Mbak Najwa sendiri, keinginan Mbak Najwa mungkin masih banyak yang berbeda atau mungkin banyak. Nah, di dalam perbedaan tersebut apakah orang tua Mbak Najwa itu mendukung dalam setiap pilihan Mbak Najwa? Kalau orang tua alhamdulillah mendukung ya Bu. Kalau dari pilihan saya mendukung, terus kalau misalkan melenceng juga dari pilihan saya tetap mendukung Bu. Jadi apapun yang terbaik, intinya nggak hal buruk itu pasti mendukung. Jadi masih itu ya, supportnya sangat jalan ya Mbak ya. Berarti di situ Mbak Najwa mungkin ada keinginan buat mungkin mengembangkan skill desain Mbak Najwa. Itu publikasi apakah juga melakukan hal selain fotografi dan desain? Mungkin kalau dekorasi itu Oh, berarti juga dalam hal dekorasi Iya. ya, bagian dekorasi gitu ya. Iya. Berarti Mbak Najwa juga bikin kreasi-kreasi gitu. iya. Bagus, bagus. Berarti Mbak Najwa juga tingkat kreativitasnya tinggi dong. Ya agak kan. Dulu sebelum masuk kuliah itu apakah ada keinginan selain mungkin dalam dua bidang sebelumnya itu, apakah juga Mbak Najwa pengen mungkin dalam kesenian gitu? Enggak ada sih. Malah belum ya, Iya. belum terbesit ya, baru sekarang ini ya. Iya. Apakah ada dorongan Mbak dari teman-teman yang bikin Mbak Najwa kayaknya saya kalau masuk divisi ini seru gitu, atau mungkin menjawab rasa penasaran Mbak Najwa aja? Mungkin itu Bu, dulu tuh saya suka ngedit foto gitu loh Bu. Hmm. Terus saya teman-teman juga bilang kalau editannya itu bagus. Nah mungkin terus saya pas kuliah ini nyoba daftar di divisi desain gitu. Berarti Mbak Najwa ini juga dalam keinginan sendiri ya. Iya. Kan kadang tuh ada Mbak kan dipaksa gitu kan, jadi kan kesannya jadi nggak enjoy. Iya. Mau menjalankan tanggung jawaban juga agak aras-arasan gitu loh Mbak. Jadi ini Mbak Najwa enjoy kan ya. Mbak Najwa itu kan pasti pernah mengerjakan beberapa job desk ya. Nah, selama job desk Mbak Najwa ini apakah ada mungkin kritik saran dari kakak-kakak tingkat Mbak Najwa? Kalau kritik saran pernah ya Bu, tapi nggak terlalu jauh melenceng dari desain yang udah saya buat gitu sih. Nah, menurut Mbak Najwa sendiri nih, dari kritik saran kakak tingkat Mbak Najwa itu, menurut Mbak Najwa membangun Mbak Najwa atau membuat Mbak Najwa malah merasa mungkin rasa percaya dirinya jadi kurang, mungkin malah merasa kurang gitu dalam desain Mbak Najwa? Kalau saya lebih membangun sih Bu, karena kadang juga ada kayak
desainnya kelewat dikit gitu Bu. Nah itu kayak diberitahu mereka, jadi itu bisa buat bahan evaluasi saya. Jadi malah bagus loh Mbak Najwa, ini malah jadi masukan loh kan, kadang ada yang kurang percaya diri kan jadinya. Nah, ini malah Mbak Najwa menganggap itu tuh sebagai kritik yang membangun kan ya Mbak Najwa. Jadi Mbak Najwa merasa pede juga kan sama desain Mbak Najwa sendiri. Nah, karena tingkat percaya diri Mbak Najwa ini, apakah Mbak Najwa punya keinginan buat meneruskan bidang ini tuh dalam dunia kerja Mbak Najwa, atau mungkin kira-kira Mbak Najwa mau melanjutkan pendidikan? Kalau setelah kuliah ya Bu, mungkin kalau setelah kuliah saya mau langsung kerja tapi sesuai dengan jurusan saya yang sekarang. Tapi mungkin kalau kerja sampingan gitu Bu, kayak part-time atau ada apa ya, tawaran untuk desain sesuatu, mungkin akan saya ambil. Nah, Mbak Najwa sendiri ini kan masih semester berapa Mbak? Semester 3 Bu. Semester 3. Nah, pasti Mbak Najwa itu kan bakal melewati banyak tugas lagi, banyak mungkin pengalaman baru ya kan, karena perjalanan masih panjang. Apalagi kan Mbak Najwa tadi bilang mau melanjutkan pekerjaan yang masih satu dunia, jadi masih satu bidang sama bimbingan konseling ya Mbak ya. Itu kan pasti Mbak Najwa tuh bakal belajar banyak hal, mungkin dalam bidang desain maupun dalam bidang bimbingan konseling. Nah, di situ Mbak Najwa kan masih punya banyak waktu buat mengembangkan. Nah, Mbak Najwa sendiri kan bilang mungkin desain mau dijadikan pekerjaan kedua, mungkin seperti pekerjaan sampingan ya Mbak ya. Itu Mbak Najwa masih bisa mengembangkan sedikit. Nah, tapi Mbak Najwa harus tetap fokus sama pekerjaan Mbak Najwa yang utama itu ya kan, tadi mau fokus ke bimbingan konseling. Nah, Mbak Najwa sendiri ini kan orangnya sangat aktif gitu ya. Nah, mungkin ya Mbak Najwa tuh pasti bakal mengikuti founder-founder selanjutnya. Nah, di situ mungkin Mbak Najwa bakal menemukan kalau mungkin Mbak Najwa aku mau melanjutkan bidang yang sama, mungkin bidang tadi apa, publikasi sama desain itu tadi kan. Nah, di situ kalau mungkin kalau keinginan Mbak Najwa muncul, itu Mbak Najwa bisa mengembangkan perlahan-lahan. Itu nggak usah langsung aku dalam proker selanjutnya atau fronter selanjutnya harus langsung pro, langsung bisa, itu enggak ya Mbak ya. Jadi Mbak Najwa kan seiring berjalannya waktu dan seiring pertamanya semester Mbak Najwa kan pasti tetap ada perubahan, mungkin dari mindset Mbak Najwa sendiri, mungkin dari teman-teman Mbak Najwa, mungkin cara Mbak Najwa mengatasi tugas-tugas Mbak Najwa kan bakal berubah kan ya seiring berjalannya waktu. Jadi Mbak Najwa masih punya kesempatan buat belajar, karena nggak usah langsung perfect gitu loh Mbak ya. Nah, karena Mbak Najwa sendiri kan juga mau menjadikan bidang desain tadi sendiri sebagai pekerjaan kedua atau part-time itu ya. Nah, untuk Mbak Najwa itu tadi bidang pertamanya kan mau pekerjaan utamanya kan dalam bidang bimbingan konseling ya Mbak. Kalau bimbingan konseling sendiri Mbak Najwa udah punya gambaran belum? Mungkin sebagai konselor sekolah atau mungkin konselor di luar itu, atau seperti saya? Mungkin kalau bisa konselor yang di luar sekolah Bu. Tapi kalau misalkan bisanya yang konselor sekolah juga nggak apa-apa sih. Bagus loh Mbak Najwa ya. Jadi Mbak Najwa udah punya keinginan nih. Tiga Mbak Najwa mau bingung aja sih Mbak ya. Iya. Bingung kalau untuk kedepannya tuh mau langsung pekerjaan apa. Nah, Mbak Najwa karena hidup itu tuh nggak harus langsung kita punya mungkin keinginan pekerjaan ini. Nah, kita harus punya pekerjaan ini setelah saya lulus, enggak ya. Kamu masih punya pilihan lain, kamu masih punya kesempatan lain untuk mencoba, karena hidup tuh sekali lagi saya bilang ya harus selalu perfect. Nah, mungkin Mbak Najwa dengan berjalannya waktu ini juga sebagai jalur Mbak Najwa belajar dan berkembang, mengembangkan skill. Jadi Mbak Najwa bisa belajar desain beriringan dengan bimbingan konseling. Nah, Mbak Najwa nggak usah takut ya kan, Mbak Najwa tadi udah punya plan menggunakan jalur kedua tadi, part time desain. Nah,
itu mungkin Mbak Najwa boleh dari situ dulu. Mungkin Mbak Najwa kan SMA ya, jadi kan belum ada PKL bisa dijadiin belajar, mungkin belajar dalam dunia kerja itu seperti apa. Nah seperti ini, karena kan kalau partai mungkin waktunya belum terlalu menyita, jadi Mbak Najwa masih ada waktu istirahat dan belajar. Jadi kayak kalau ada orang yang bilang, loh kamu lulusan dunia konseling kok langsung ambil desain, itu kenapa? Nah bilang saja, karena semuanya tuh gak harus linear ya. Jadi apa yang kita ambil, apa yang kita pelajari itu suatu saat gak harus kita pakai lagi, pasti tetap ada jalurnya, pasti tetap ada jalannya ya. Karena selagi Mbak Najwa masih mau belajar, Mbak Najwa itu bisa mengambil keputusan tersebut. Kalau misal Mbak Najwa mungkin bukan desain, bukan psikologi, Mbak Najwa pengen mungkin belajar aja wirausaha mungkin. Selagi Mbak Najwa mau belajar, itu pasti tetap bakal terwujud. Dan boleh Mbak Najwa ambil keputusan itu. Jadi gak usah ragu-ragu sama omongan orang, loh kamu bimbingan konseling tapi kok kamu ambil desain, malah kamu ambil wirausaha gini ya. Kan malah jadi tekanan sendiri ya Mbak Najwa ya. Jadi boleh, itu kan Mbak Najwa juga udah punya keinginan sendiri, nanti kelak mau kerja apa, mau fokus ke bidang apa, untuk mungkin plan B-nya ke bidang apa, kan sudah ada ya Mbak Najwa. Nah itu Mbak Najwa boleh jadiin semua plan Mbak Najwa itu patokan sendiri, jadi jangan dipatokin sama orang lain, karena nggak bakal selesai Mbak Najwa. Ya, kadang tuh saya juga takut gitu tuh, kepikiran sama omongan orang itu tadi. Nah itu malah omongan orang tuh kadang jadi penghambat gitu loh Mbak. Jadi selagi Mbak Najwa tuh punya plan, itu selagi Mbak Najwa juga apa ya Mbak ya, kalau di bahasa Jawa istilahnya gemati, itu masih bakal tetap berjalan. Jadi santai saja, pasti kita semua tuh bakal dapat kesempatan belajar. Mungkin nggak bakal langsung, karena Mbak Najwa sendiri juga masih semester 3, masih punya banyak kesempatan, masih punya banyak waktu ya kan. Ya Allah pasti bakal terlaksana semua keinginan Mbak Najwa. Nah Mbak Najwa, karena kita sudah mau memasuki akhir sesi pada hari ini ya, saya mau menanyakan terlebih dahulu deh. Nah pada sesi konseling hari ini Mbak Najwa itu sudah menangkap apa saja dari percakapan kita, dari mungkin curhatan Mbak Najwa, mungkin respon saya? Kalau saya menangkapnya, kita itu tidak apa ya, jangan mendengarkan perkataan orang lain. Mungkin itu bisa jadi penghambat kita ya dalam mengambil karir. Terus juga kalau misalkan kita pengen ambil karir di bidang yang ini, kita juga bisa ngambil karir di bidang yang lain yang kita minati, asalkan tetap fokus ke bidang yang pertama gitu. Asal Mbak Najwa tetap teguh dan konsisten sama plannya aja sih Mbak ya. Karena kadang kalau kita plan itu juga mengganggu fokus kita dalam menentukan masa depan Mbak. Jadi kan kurang fokus mau kemana-kemana. Tapi kalau selagi mau sambil explore, sambil dipelajari, mungkin masih oke lah ya Mbak. Iya. Mungkin dari Mbak Najwa ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Tapi ternyata Mbak Najwa ini kita masih punya waktu. Tapi kalau Mbak Najwa nggak ada tambahan lagi, beneran nggak ada nih Mbak? Iya, sudah tercurahkan semua. Oke. Nah, semisal Mbak Najwa ada yang mau ditanyakan lagi, atau mungkin Mbak Najwa perlu konseling lagi, ada tambahan, mungkin ada ketambahan, aku ini Bu, saya nggak jadi ambil ini, mungkin atau hal lain ya, Mbak Najwa tuh boleh langsung kontak saya saja, langsung bikin janji temu, segera saya balas. Nah, Mbak Najwa, mungkin boleh kita akhiri sampai di sini dulu untuk konseling hari ini. Terima kasih Mbak Najwa karena sudah mau jujur dan dijawab secara terbuka. Jadi saya enak gitu loh Mbak, mau dengerin Mbak Najwa tuh karena kadang kalau bohong-bohong gitu kan saya nggak tahu ya Mbak ya, takutnya saya jawabnya dikira terlalu berlebihan atau yang lain kan. Nah, ini habis ini mau kemana Mbak? Langsung pulang. Langsung pulang. Iya. Istirahat ya Mbak ya? Iya. Mungkin ada
tugas kuliah kamu? Iya Bu, banyak tugas Bu. Tugas organisasinya juga masih? Kebetulan kalau itu udah dikerjain semua sih Bu. Udah aman ya Mbak Iya. ya, berarti tinggal tugas-tugas kuliah ya Mbak. Jadi jangan lupa ya Mbak, tugas kuliahnya juga dikerjakan dengan rutin, dipelajari, jadi kan sesuai sama minat bakat Mbak Najwa sendiri sama plan Mbak Najwa yang pengen kerja dalam bidang pertama itu tadi bimbingan konseling, jadi kan punya simpen materi buat kedepannya, buat patokan karena masih semester 3 kan Mbak. Oh ya Mbak Najwa, sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini ada evaluasi buat konseling kita ya. Nah, di sini boleh Mbak Najwa pegang dulu ya Mbak Najwa. Oh, iya. Saya sambil jelasin ya, karena Mbak Najwa takutnya nanti bingung. Nah, di sini ada nama sama tanggal hari, bisa diisi yang Mbak sesuai ini. Buat kelasnya nggak usah ya Mbak, dikosongin saja tidak apa-apa. Selanjutnya di sini ada bagaimana kesuksesan konseling ini. Jadi ini Mbak Najwa menilai konseling kita hari ini tuh seberapa puas, seberapa bagus, boleh dinilai lewat bintang. Banyak bintang yang Mbak Najwa isi ya. Lalu selanjutnya ada bagaimana perasaanmu setelah mengikuti konseling ini. Nah, ini perasaan Mbak Najwa gimana? Boleh digambarin di sini, dilingkarin salah satu. Mungkin ada yang bahagia, senang, ada yang biasa saja, ada yang murung, malah sedih. Mbak Najwa ini mungkin kurang puas, dan ada yang malah bahagia karena merasa puas juga karena mungkin mendapatkan jawaban. Semoga ya Mbak ya. Lalu di sini ada biasa saja, Mbak Najwa merasa konseling ini tuh biasa saja gitu. Nah, selanjutnya di bagian pertanyaan ini, apa yang kamu mendapatkan setelah mengikuti layanan konseling? Nah, ini Mbak Najwa isi sesuai pengalaman Mbak Najwa hari ini. Jangan dipilih-pilih, jangan dikurang-kurangin, jawab dengan jujur, ikhlas bukti. Selanjutnya ada apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti layanan konseling? Mbak Najwa ini mendapatkan apa? Kayak bikin kesimpulan aja Mbak, kayak diringkas aja gitu ya. Selanjutnya ada pesan dan pesan Mbak Najwa buat konseling hari ini. Boleh diisi ya Mbak Najwa ya. Terima kasih ya Mbak Najwa sudah diisi. Baik, karena Mbak Najwa sudah mengisi evaluasi untuk hari ini, mungkin bisa saya cukupkan ya Mbak Najwa ya. Nah, sekiranya Mbak Najwa masih butuh sesuatu, butuh mencurahkan sesuatu dari konseling hari ini, mungkin Mbak Najwa belum merasa puas atau masih ada yang mengganjal, boleh langsung mengontak saya. Nah, kalau boleh pun Mbak Najwa langsung curhat saja, bisa Mbak. Nanti kita atur lagi buat pertemuan selanjutnya. Mbak Najwa lanjutkan curhatannya, saya dengarkan. Oke? Ini Mbak Najwa mau langsung pulang atau mau langsung main lagi nih? Pulang aja ya, melanjutkan tugas ya. Iya. Ya, baik. Langsung kita. Terima kasih Bu. Ya, makasih ya Mbak Najwa ya. Hati-hati di jalan.